Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelku yang membawakan sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita yang bersangkutan dengan hal-hal mistis. Bagaimana kabar dari sahabat-sahabat pecinta horor? Semoga semua baik sedaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor yang berjudul lokasi dan nama bangunan ibadah yang ada dalam cerita ini bukan nama lokasi sebenarnya di dunia nyata. Kesamaan hanya kebetulan semata dan tidak disengaja. Konsentrasi Marhan pecah. Ia langsung memutus sholatnya. Dengan cepat ia berbalik badan melihat ke arah sumber suara. Dan saat itu di belakangnya tirai jamaah wanita mulai menyebul membentuk tubuh manusia yang berdiri di baliknya. Sebuah kepala, sesuatu itu terus menggeleng-geleng dan mengeluarkan suara orang tercekik. Tubuh Marhan kaku. Dalam posisi duduknya, ia menyaksikan sesosok itu yang semakin tinggi dan melayang. Marhan tidak bisa berkata apapun. Matanya terbelalak seperti dipaksa untuk melihat ke pemandangan mengerikan itu. Suara orang yang terdengar seperti tercekik itu seakan menggema di dalam ruangan sholat. Perlahan sosok itu mengarah padanya, dan saat akan tersingkap, sosok itu menghilang bagaikan angin. Kain pemisah antara jamaah perempuan dan laki-laki yang tadi membentuk tubuh manusia itu kembali seperti semula. Jantungnya seakan terlepas. Keringatnya deras keluar dengan mata yang was-was melihat ke arah kanan dan kiri. Namun, keadaan memang sudah kembali seperti semula. Gak ada. Gumam Marhan mengumpulkan lagi keberaniannya sambil menghela nafas dalam. Marhan merapikan sarungnya dan kembali berdiri. Ia hendak mengulang sholatnya yang terputus walaupun bibir dan tangannya bergetar hebat. Kali ini ia tidak mengeraskan bacaannya. Ia memperpendek bacaan surat setelah Al-Fatihah. Saat itu ia sudah sampai di rakaat akhir dan akan salam. Tiba-tiba terdengar suara tuk tuk tuk. Suara ketukan yang cukup keras terdengar dari sebelah kiri Marhan.
Matanya yang dari tadi terbuka spontan ia tutup. Ia tak ingin melihat ke arah sumber suara itu seperti sebelumnya. Marhan menyelesaikan tahajud akhirnya dan mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Tuk. Dan saat itulah suara ketukan itu kembali berbunyi. Arahnya dari lorong tempat keranda berada. Dan yang mengeluarkan suara itu adalah sesosok pocong yang membenturkan kepalanya ke kaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marhan mencoba menenangkan dirinya dan melawan jelmaan jin di hadapannya. Qul a'udzu birabbin nas. Tuk. Marhan tersentak dan memberhentikan bacaannya karena terkejut. Qul a'udzu birabbin nas. Jedar. Kali ini pocong itu tidak sekedar mengetuk, namun seperti menghantamkan kepalanya ke kaca. Kusen dan jendela kaca bergetar akibat benturan itu. Qul a'udzu birabbin nas. Jedar. 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 Pocong itu menghantamkan kepalanya dengan gila dan brutal. Cairan hijau kehitaman mengalir di kaca setelah kepala pocong itu dihantamkan di sana. Jedar, jedar, jedar. Allahu Akbar. Terkutuk kau jin kufur. Peki Marhan menantang balik pocong tersebut. Ia kemudian memejamkan matanya, berkonsentrasi penuh dan memulai baca surah An-Nas secara sempurna. Saat matanya ia buka kembali, sesosok pocong tadi sudah hilang dari tempat tadi berdiri. Marhan mengatur nafasnya. Ia melihat ke sekeliling sambil bibirnya tidak berhenti melafazkan surah-surah yang ia hafal. Ia sudah siap jika sosok itu muncul lagi dari arah manapun. Namun setelah Marhan tunggu, tidak ada apapun yang muncul. Merasa sudah aman, Marhan berjalan ke arah kamar. Di dalam, Niko masih terlelap tidur tanpa tahu kengerian apa yang baru saja Marhan alami di luar. Nik, bangun Nik. Tadi saya lihat apa yang kamu bilang Nik, ujar Marhan sambil mengguncang-guncang tubuh sahabatnya itu. Hah? Opo Ruk? Tanda Niko mengumpulkan kesadarannya. Salah. Lihat. Saya lihat apa yang kamu bilang kemarin. Memang ada pocong di sana, jawab Marhan sambil gelagapan. Wajah terkejut Niko perlahan berubah menjadi wajah kemenangan. Nah, kan saya bilang juga apa? Makanya kamu itu. Jedar, jedar, jedar. Niko berhenti berbicara dan sadar suara ketukan keras itu berasal dari sisi kirinya. Itu dia, Ruk. Wajah Niko berubah. Marhan mengangguk lemah. Astagfirullahaladzim. Dia balik lagi, keluh Marhan. Terus kamu mau apa? Cecar Niko. Marhan masih terus beristighfar dengan suara kecil. Ia mengatur nafasnya sehingga kembali normal. Ia mengembalikan konsentrasinya. Kita harus bereskan dia Nik. Cepat, ajak Marhan. Marhan menarik tangan Niko hingga memaksanya berdiri dan melihat sendiri sosok pocong itu. Namun, saat mereka keluar dari kamar, suara gedoran dan sosok pocong itu sudah lenyap. Begitu juga dengan cairan hijau kehitaman yang tadi mengalir di kaca, sudah menghilang begitu saja. Tadi dia ada di sana, tunjuk Marhan ke sebuah jendela vertikal yang menghadap lorong keranda. Iya, saya percaya. Saya waktu kemarin saya lihat dia juga ada di lorong itu,
ucap Niko. Marhan terdiam sejenak sambil melihat ke sekeliling sudut bangunan. Matanya mengedar ke segala arah, seakan membaca apa yang harus ia lakukan ke depannya jika memang ada sesuatu di sini yang di luar dari hal normal. Kalau memang begitu keadaannya, sepertinya kita harus meruqyah surau ini secepatnya, ujar Marhan. Meruqyah surau? Tanya Niko ragu. Iya, kita harus bicarakan ini ke Pak Datuk. Pagi hari tiba dengan keadaan Marhan dan Niko masih tetap terjaga sejak kejadian tadi malam. Suara azan subuh Niko bersenandung merdu memecah keheningan desa. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Dari kejauhan terlihat satu persatu lampu teras rumah warga dimatikan tanpa mereka terbangun karena azan itu. Tapi meskipun sudah terbangun, setelah Marhan tunggu beberapa menit, tidak ada satupun orang yang datang untuk sholat ke surau Nurul Falah. Perlu kita tunggu Pak Datuk? Tanya Niko ketika hendak iqomah. Kayaknya belum datang dari kerjaannya atau ketiduran ya. Lanjut iqomah aja, ujar Marhan. Iqomah pun dikumandangkan dan keduanya memulai sholat berjamaah. Di tengah rakaat salat, tiba-tiba hujan turun dengan cukup lebat. Ini adalah hujan pertama sejak Marhan dan Niko berada di desa tersebut. Udara dingin seketika masuk ke dalam ruangan sholat, memberikan rasa segar dan dingin pagi itu dengan aroma khas tanah dan rumput basah. Keduanya melanjutkan berzikir dengan ditemani rintik suara hujan yang memenuhi seisi ruangan dari atap seng surau. Saat mereka melihat keluar, mereka sadar ternyata kondisi surau yang tidak memiliki pijakan aspal membuat jalan menuju surau berlumpur setelah diguyur hujan. Terdapat beberapa genangan, terutama bekas motor yang melalui tanah setapak itu sebelumnya. Kita cari kayu dan batu di sekitar sini untuk buat jalan dari jalan kampung ke surau ini. Bahaya kalau jalan tanah begini licin dan jadi kubangan kalau hujan, ujar Marhan. Setelah hujan yang hanya setengah jam itu reda, Marhan dan Niko berpencar mencari batu-batu pipih dan kayu untuk jalan sementara menuju surau. Keduanya mencari di hadapan surau dan di tepian sungai kecil yang mengarah ke sawah. Saat sedang mencari batu di antara tingginya rumput-rumput liar tidak terus di depan surau, Marhan menemukan beberapa tumpukan bata yang sudah berlumut. Saat ia menarik, ternyata bata ini tertanam cukup dalam. Niko juga menemukan hal yang sama di sisi lain surau. Ada beberapa bata yang seperti ditinggalkan dan sudah berusia cukup lama. Beberapa di antaranya sudah menghijau dan menempel di dekat bangunan surau. Kayaknya ini sisaan pembangunan surau ini deh, ujar Marhan sambil mencongkel bata yang ia temukan. Iya, di sana juga ada beberapa, tapi sudah ketimbun dalam. Jangan dipakai deh, udah rapuh juga, ujar Niko. Karena bebatuan itu sudah rapuh dan sulit untuk diambil, keduanya membiarkan tumpukan itu dan melanjutkan mencari bebatuan lain. Usai beberapa waktu mencari kayu dan batu, mereka menyusun jalan sederhana dengan keduanya. Setidaknya tanah berlumpur yang memisahkan surau dengan jalan utama di desa tidak membahayakan warga yang berjalan ke arah surau atau bahkan mengendarai motor. Setelah selesai, keduanya beristirahat sambil menunggu Pak Datuk Kayu membawakan makan siang sekaligus mengajak beliau berdiskusi.
Rencana untuk ruqyah surau akan mereka konsultasikan terlebih dahulu pada Datuk Kayu, sekaligus mengajukan rencana mengadakan pembelajaran baca Quran bagi anak-anak sebagai daya tarik bagi ibu dan bapaknya kelak. Saat jam 11 siang, Pak Datuk datang dengan makan siang untuk Marhan dan Niko seperti biasa. Ini adalah kesempatan untuk mendiskusikan rencana mereka kepada Datuk. Sambil membuka bungkus nasi, setelah mengobrol ringan, Marhan membuka obrolan serius mereka. Pak, kami ada rencana lain untuk meramaikan surau. Oh iya, apa? Kemarin kami sudah coba azan dan sholat berjamaah dengan pengeras suara, tapi sepertinya belum berhasil memancing warga untuk sholat. Jadi kami berpikir untuk coba cara lain melalui anak-anak. Anak-anak? Bagaimana? Tanya Pak Datuk. Marhan langsung melihat ke arah Niko yang Niko balas anggukan. Jadi Pak, menurut kami kita harus buat anak-anak tertarik untuk datang ke surau dan belajar di sini. Meskipun orang tuanya tidak sholat berjamaah, setidaknya mereka akan mengantar anak-anak mereka membuat ngaji. Dan lama-kelamaan harapannya ikut sholat jamaah, setidaknya sholat maghrib, jelas Niko. Datuk Kayu mengangguk setuju. Bagus, bisa dicoba, pujinya. Alhamdulillah, iya Pak, insya Allah sore ini juga kita buka. Kami juga sudah menyiapkan snack agar banyak anak-anak yang ikut. Snack itu seperti makanan ringan ya guys ya. Lanjut, Datuk mengangguk dan melanjutkan kegiatan makannya. Selain itu Pak, potong Marhan, kami ada niatan untuk meruqyah surau ini. Semalam kami lihat ada jin yang ganggu kami Pak, ujar Marhan. Jin? Jin apa? Pocong Pak. Suapan Datuk Kayu berhenti. Ia menghadap ke arah Marhan dan Niko yang menunjukkan wajah yang sama. Di mana? Tanya Datuk. Di lorong keranda Pak. Saya dan Niko udah lihat, ujar Marhan. Tapi kalian tidak apa-apa kan? Cemas Datuk. Kami tidak apa-apa Pak, alhamdulillah. Tapi sepertinya karena sudah kosong terlalu lama, ada jin-jin di sini, dan kami berencana untuk meruqyah sudut-sudutnya, jelas Marhan. Datuk Kayu mengangguk, paham. Boleh saja kalian lakukan, tapi kalau ditanya ke Bapak lebih yakin ini karena ada manusia baru menempati lokasi yang sudah lama kosong. Jadi kedatangan kalian ini seakan menggeser mereka. Awal-awal mereka akan muncul karena merasa digusur, tapi nantinya akan pergi, jelas Datuk. Jadi apa tidak perlu kami ruqyah Pak? Tanya Marhan memastikan. Saya khawatir warga melihat nanti akan berpikiran aneh, sementara pakai cara yang dibilang Niko tentang menarik anak-anak saja. Bapak rasa ini kuncinya. Surau kalau sudah ramai dan diisi dengan hal seperti itu, nantinya juga akan kembali bersih. Tapi kalau kalian ingin mencobanya silakan, kalau bisa lakukan pagi. Khawatir kalau malam efeknya malah berbahaya bagi kalian, jelas Datuk. Marhan dan Niko paham. Keduanya lalu menyelesaikan makan mereka. Kali ini Datuk Kayu berada di surau sampai zuhur dan bergabung sholat jamaah bersama. Meskipun ia lebih tua, ia mempersilahkan Marhan tetap menjadi imam. Keilmuan dan bacaanmu lebih dari Bapak, ucap Datuk Kayu sambil mendorong lembut Marhan maju menjadi imam. Setelah salam, Datuk Kayu langsung bersujud cukup lama dan dalam. Mulutnya merapal bacaan-bacaan doa dengan begitu khusyuk. Seusai bersujud, Datuk melihat ke arah Marhan dan Niko dengan mata sembab seperti habis menangis. Bapak bersyukur ada kalian di sini sekarang, dan semoga tujuan kalian akan tercapai, ujarnya. Mendengar ucapan tersebut, Marhan dan Niko cukup terharu. Seperti Datuk benar-benar bersyukur bisa sholat berjamaah lagi di surau ini lagi setelah sekian lama sholat sendiri. Terutama Marhan, ia merasa jalannya semakin dekat untuk mendapatkan sesosok pujaan hati, yaitu Salma. Lanjut.
Memang ini tidak akan mudah, namun ia merasa Datuk sebagai calon mertuanya sudah memiliki ketertarikan sebagai ayah dan anak padanya. Setelah Pak Datuk pulang, Niko mengumumkan lagi kegiatan mengaji yang akan dilaksanakan sore nanti dan terbuka bagi siapa saja secara gratis. Sementara itu Marhan duduk di teras menunggu anak yang sama yang ia lihat kemarin bersama Pak Darwis. Anaknya Pak Darwis ya guys ya. Karena bersama Pak Darwis, siapa lagi kalau bukan bapaknya. Lanjut. Benar saja, sekitar jam 1:30 siang, Pak Darwis dan anak itu lewat lagi di jalan setapak menuju sawah. Kali ini Marhan tidak mengejar Pak Darwis. Ia hanya melemparkan senyum kepada anak yang Pak Darwis gendeng, yang meyakinkan bahwa ia adalah orang yang ramah. Senyuman Marhan dibalas senyuman balik anak itu, anak Pak Darwis. Sesuai pengumuman Niko, kelas mengaji akan dimulai sekitar jam 5 sore hingga maghrib. Sekitar 1 jam ya guys ya. Lanjut. Marhan dan Niko juga sudah menyiapkan beberapa makanan guna menarik perhatian anak-anak yang mereka letakkan di teras surau. Makanannya itu, snacknya itu ada di depan surau untuk kayak apa namanya, kayak menarik ya guys ya. Seperti apa, kayak di warung itu kita lihat jajanan ini, nah kita akan menarik sendiri, sama seperti inilah yang dilakukan Niko sama Marhan. Lanjut. Beberapa anak yang siang itu sedang bermain di sekitaran rumah warga Marhan coba curi perhatiannya dengan membagi-bagikan snack sambil mengajak untuk datang sore nanti ke surau. Anak-anak itu tidak menjawab ajakannya. Mereka hanya menerima makanan pemberian Marhan lalu berlari menjauh. Beberapa warga yang menyaksikan anak-anaknya sedang didekati Marhan juga tiba-tiba memanggil anaknya pulang dan membawa mereka masuk ke dalam rumah ya guys maksudnya. Lanjut. Marhan tentunya cukup kesal mendapati perlakuan seperti ini. Namun beruntung Niko selalu hadir untuk mengingatkan tentang perjuangan dakwah dan arti cobaan keikhlasan. Sayang, sore setelah asar hari itu, awan mendung kembali menutupi langit desa Limau Bareh. Angin kencang dan hujan lebat akan datang tidak lama lagi. Pohon-pohon kelapa bergoyang kuat dan mustahil rasanya jika ada yang datang untuk mengaji dalam keadaan seperti ini. Di tempat berbeda, Darwis tengah sibuk menggarap sawah miliknya saat ia sadar langit sudah cukup gelap dan angin bertiup kencang. Keadaan sawah yang tanpa penghalang membuat angin itu terasa lebih kuat lagi dari yang dirasakan orang-orang di desa. Di sebuah gubuk kayu kecil, tidak jauh dari tempat Darwis bekerja, seorang anak kecil duduk sambil memainkan beberapa batu yang ia tumpuk-tumpuk. Darwis meneriaki anak kecil itu dari kejauhan. Gue agak aneh guys ya. Anak kecil kan bukan anaknya ya guys ya. Kok dibilang kok anak kecil ya? Memang anak kecil guys ya. Tapi itu kan anaknya. Kenapa nggak dibilang anaknya? Mungkin keponakannya guys ya. Gue salah ngertiin. Mungkin ini keponakannya atau gimana lah. Gue nggak tahu. Lanjut. Reza, panggilnya. Anak kecil itu menoleh saat namanya dipanggil. Pulanglah dulu. Hari kehujan. Hari sudah mau hujan. Bapak selesaikan dulu sedikit lagi baru pulang, ujar Darwis. Reza kemudian mengangguk paham dan turun dari gubuk itu. Setelah melambaikan tangan pada Reza, Darwis meneruskan pekerjaannya. Namun tidak berapa lama kemudian, hujan lebih dahulu turun mengguyur desa. Reza saat itu berada tepat di dekat surau saat hujan tersebut perlahan turun dan semakin deras. Marhan yang kebetulan saat itu sedang duduk di atas teras melihat anak kecil yang berlari menghindari hujan. Anak yang kemarin dan tadi siang ia sapa. Dek, sini deh dulu, panggilnya. Anak itu berhenti sejenak untuk melihat arah suara yang memanggilnya di antara riuhnya hujan. Marhan melambaikan tangan sambil memberikan gestur menyuruh anak itu untuk
berteduh di bawah atap surau. Hujan yang semakin deras membuat anak itu berlari kecil ke arah Marhan dengan baju yang sudah cukup basah. Mendengar Marhan berteriak di luar, Niko yang sedang berbaring di dalam ruang sholat lantas keluar untuk melihat. Adik siapa namanya? Tanya Marhan dengan suara dilembutkan. Anak itu terlihat bingung dan melihat lama ke arah Marhan dan Niko secara bergantian. Nama adik siapa? Tambah Niko yang sadar sepertinya anak ini tidak fasih berbahasa Indonesia. Reza bang, Reza, jawabnya. Oh, dari mana Reza tadi? Tanya Niko lagi. Reza menunjuk ke arah sawah. Sawah? Tadi pergi sama bapak, tapi karena hujan Reza pulang duluan, jelasnya. Untuk sekilas pemberitahuan ya guys ya, gue nggak baca bahasa Minangnya guys ya, gue langsung terus main ke bahasa Indonesianya aja langsung ya guys ya, agar lebih mudah untuk dipahami karena saya juga nggak fasih berbahasa Minang. Lanjut. Kedatangan orang selain Datuk Kayo walaupun hanya seorang anak kecil benar-benar membuat suasana terasa berbeda. Bagi Marhan, hujan ini sepertinya cara Allah untuk membuat Reza singgah ke surau. Niko mengambil beberapa cemilan dan menyodorkannya ke Reza dengan ramah. Ambil ini dari abang, panggil saja abang Niko, yang ini abang Marhan, ujarnya memperkenalkan diri. Reza menerima snack itu dengan tangannya dan berterima kasih. Ketiganya kemudian saling mengobrol sambil menunggu hujan reda. Niko sudah mencoba mengajak Reza untuk mengaji, namun ia menolak karena malu dan memang belum pernah belajar mengaji. Niko dan Marhan tidak bisa memaksanya untuk belajar mengaji. Bagi keduanya ada yang mau singgah di surau saja sudah sebuah kemajuan besar. Mereka harap Reza akan rutin ke sini untuk setidaknya duduk dan makan cemilan bersama mereka. Bersama-sama ya, kalau mereka siapa mereka? Bersama-sama. Perlahan pasti anak-anak lain akan bergabung ketika melihat Reza mendapat banyak makanan sepulang dari surau, pikir Marhan dalam benaknya. Hujannya mengguyur desa Limau Pareh ternyata berlangsung cukup lama. Reza masih berteduh di surau sampai maghrib menjelang, sementara Darwis berteduh di gubuk tengah sawah, berharap hujan setidaknya sedikit mereda agar ia bisa pulang dengan aman. Ia tidak takut pada hujan saja, namun petir yang bisa kapan saja menyambar sisi sawah. Ketika waktu maghrib masuk, Niko masuk ke surau dan mengumandangkan azan. Marhan yang masih duduk bersama Reza lalu menawarnya untuk sholat berjamaah bersama mereka. Reza bisa sholat? Tanya Marhan. Reza mengangguk kecil dengan malu-malu. Ia tahu gerakan sholat, tapi memang belum tahu bacaannya selain Al-Fatihah. Maklum, usia Reza baru 6 tahun sesuai pengakuannya. Nggak apa-apa, nanti ikut abang saja sama abang Niko ya, ujar Marhan. Marhan lalu mengajak Reza berwudu dan masuk ke dalam surau. Sebelum bertakbir, ia memberitahu Reza untuk mendengarkan saja bacaan yang akan ia baca dan mengaminkan dengan suara keras bersama-sama dengan Niko. Allahu Akbar. Marhan memulai sholat maghrib berjamaah bersama satu orang tambahan baru, yaitu Reza ya, anak kecil. Gak apa-apa, perjuangan. Lanjut. Di sawah, Darwis akhirnya memilih untuk pulang dalam keadaan hujan masih turun. Langit yang sudah gelap dan akses jalan sawah yang tanpa penerangan sama sekali mengharuskannya pulang selagi masih ada sedikit cahaya. Ketika Darwis melalui surau, jamaah di dalamnya sedang melaksanakan rakaat ketiga. Awalnya Darwis akan lewat begitu saja sampai ia sadar ada sepasang sandal kecil yang sangat ia kenali. Sandal berwarna merah kuning milik Reza. Nafas Darwis memburu dan ia langsung bergegas masuk ke dalam surau.
Ia membuka pintu dengan cukup keras dan mendapati Reza sedang duduk tasyahud akhir di samping Niko. Duduk tasyahud akhir itu akhirnya itu duduk pada akhir sholat ya guys ya, tapi duduk setelah lalu mengucapkan salam gitu, sebelum mengucapkan salam lah. Kalau kalian orang Islam pasti tahu. Lanjut. Mendengar suara pintu yang dibuka, dalam hati Marhan muncul rasa senang. Ia mengira ada jamaah lain yang datang untuk bergabung atau berteduh. Marhan sengaja menahan duduk rakaat terakhirnya agar warga yang telat itu bisa bergabung. Namun bukan suara takbir yang Marhan dengar, melainkan suara gaduh dan makian dari seseorang di belakangnya. Pulang, jangan sholat di sini, ujar Darwis sambil menarik tangan Reza tanpa sempat menutup sholatnya dengan salam. Mendengar kegaduhan itu, Marhan langsung mengucapkan salam dengan segera dan mengakhiri sholat bersamanya dengan Niko. Ini di belakang mereka ada Darwis dengan wajah memerah dan Reza yang meringis kesakitan karena tangannya dicengkram kuat oleh pria itu. Ada apa, Pak? Astagfirullah, Reza lagi sholat loh, Pak, bentak Marhan yang sudah merasa ini semua keterlaluan. Apalagi Reza mulai menangis sambil menjerit karena cengkraman Darwis. Kamu kalau tidak tahu apa-apa, lebih baik diam. Jangan paksa warga kampung ini sujud sama kamu sendiri sama temanmu ini. Jangan kamu bawa-bawa orang kampung ini, bentak Darwis dengan wajah memerah. Memerah itu marah ya guys ya. Biasa kalau merah kan tandanya kan kayak ingin apalah gitu. Pokoknya emosinya tinggi lah, muncak lah ya guys ya. Lanjut. Pak, kita ini sholat Pak, bukan berjudi atau apapun, ujar Niko masih menahan emosinya. Kemana kalian ini bersujud? Hah? Kalian tahu surau ini terkutuk? Ngerti kalian? Hah? Kalau sampai anak saya ini kenapa-napa, kalian yang saya akan cari pertama kali. Marhan dan Niko tercengang. Surau terkutuk? Bagaimana bisa sebuah rumah ibadah suci ini terkutuk? Apa maksud Bapak? Tanya Niko. Reza tiba-tiba saja muntah dan mengeluarkan busa di mulutnya. Darwis terlihat panik. Begitu juga dengan Marhan dan Niko. Keduanya hendak membantu, tapi dengan mereka ditepis oleh Darwis. Tanpa menjawab pertanyaan Niko tadi, ia langsung menggendong Reza dan membawanya keluar tanpa menggunakan payung atau penutup kepala apapun. Darwis menerjang hujan menuju rumahnya dan meninggalkan Marhan dan Niko yang memandanginya dengan bingung. Ada apa sebenarnya sama warga kampung ini, Nik? Tanya Marhan. Niko hanya menggeleng sambil melihat ke arah Darwis yang semakin menjauh menuju rumahnya. Yang tadi muntah busa itu anaknya Pak Darwis ya guys ya. Gue lupa tadi disebutnya apa, tapi intinya itu anaknya Pak Darwis tadi muntah. Entah kenapa ya, di sini belum nyampe penjelasannya. Pantengin terus makanya. Lanjut. Di rumah Darwis dengan keadaan basah kuyup, Darwis membawa masuk Reza ke dalam rumah. Ia menyiram tubuh anak itu dengan air berkali-kali sampai Reza gelagapan. Darwis juga membacakan surah-surah pendek sambil mengusap ubun-ubun dan mata anak itu. Nenek yang melihat perlakuan itu pada cucunya segera mencegah perbuatan Darwis. Kamu apakan cucu saya itu, Dar? Dia sudah bernafas, ujar nenek Reza. Ibu harus tahu apa yang baru Reza lakukan, Bu. Dia baru sholat di surau Nurul Falah dengan pendatang yang jadi marbot baru itu, ucap Darwis. Biar cara cari obat untuk dia. Bentar ya guys ya.
Astagfirullahaladzim, biar saya cari obat untuk dia, ujar Nenek Reza sambil beranjak ke dapur, memilih beberapa kunyit dan mulai mendoakannya. Gue tadi lupa ya guys ya, soalnya gue bacanya apa itu namanya, baca bahasa Minang ya guys ya. Jadi gue ulang lagi guys ya, sorry. Jadi biar aku lihat dengan baik lah. Lanjut. Kunyit-kunyit itu dioleskan ke tubuh Reza secara terus-menerus sambil membacakan doa. Dalam pengobatan kuno Minangkabau, ini dinamakan obat tasapu. Tasapu adalah istilah interaksi antara makhluk halus dengan manusia. Namun sepertinya apa yang diusahakan Darwis dan Nenek Reza terlambat. Reza tiba-tiba saja terbatuk dengan sangat keras dan tanpa henti. Lalu tak lama darah segar menyembur dari mulutnya. Bangsat, pakik Darwis saat sadar ia sudah terlambat untuk menghentikan kutukan itu pada Reza. Ndak boleh. Lawan nak. Darwis tidak menyerah. Sepanjang malam ia terus mengguyurkan air sambil melantunkan ayat Quran dan mengusahakan apapun pada Reza. Sementara malam itu juga di surau, Mana dan Niko tidak bercanda seperti biasanya. Menjelang tidur, keduanya sama-sama terdiam dan memikirkan kalimat Pak Darwis yang menyebutkan surau ini terkutuk dan juga keadaan Reza yang tiba-tiba saja muntah. Seperti apakah kelanjutan dari kisah cerita horor pada video kali ini, dan tunggu kelanjutannya di segmen berikutnya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya biar apa? Biar ada notif kalau ada apa yang namanya itu. Pokoknya adalah ya, kalau misal saya update dan itu bisa masuk ke HP kalian dan terdapat notif di situ. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dan juga saya minta maaf ya guys ya, kalau ada ucapan saya yang kurang baik itu ya, mengenai apa yang sudah saya omongkan. Kalau semisal menyinggung perasaan kalian itu ya, saya mohon maaf. Sekian ya guys. Bye bye.